Jadi teman-teman semua, ini tugas kita para pengelola masjid, membuat masjid yang ramah musafir, yang ramah anak muda, Ustaz, dan ramah anak-anak, gitu ya. Kadang-kadang masjid itu jadi tempat yang angker buat anak muda, tempat yang angker buat anak-anak. Kenapa? Ketika anak-anak di masjid, anak-anak papan larian, ibu, ya, lari-lari, bercanda, diomelin terus sama marbotnya, dibentak-bentak, diusir-usir. Akhirnya anak-anak trauma ke masjid. Ditanya sama ibunya, kamu kenapa nggak ke masjid? Aduh ibu, diomelin marbotnya galak. Akhirnya kalau anak nggak ke masjid, bu, pindah ke jalan dia. Sampai besar dia trauma, Ustaz, trauma. Sering diomelin zaman kecil sama marbot. Ketika masuk masjid terpampang wajah marbot begitu kan, nggak jadi dia ke masjid. Udah marbotnya galak, kumisnya tebal, gitu, suka marah-marah. Allah, ya teman-teman marbot, pengelola masjid, jangan galak-galak sama anak kecil, biarin. Di beberapa negara di Turki itu, supaya anak-anak nggak bercanda di masjid, di corner-cornernya, di sudut-sudutnya dibuatkan taman bermain, ibu. Taman bermain buat anak-anak, ada main bola, di mandi bola segala macam ya, ada perosotan di situ. Di ujungnya, ketika bapak ibunya sedang sholat, anaknya simpan di situ, itu aman. Anak-anak nggak mengganggu aktivitas sholat ibadah orang tuanya. Yang penting jangan diusir. Kalau anak-anak bercanda nggak apa-apa, yang nggak boleh itu ibu-ibu yang bercanda. Ya, lagi terawih bercanda berisik ibu-ibu, ya Allah bu. Emang ibu anak-anak, ya. Kalau anak-anak mana sudah waktunya memang begitu Pak. Zaman dulu kecil kan saya juga anak kecil, anak masjid bandel saya ini bu. Alumni masjid yang bandel, anak masjid bandel saya ini. Tapi hidup kita sebandel-bandelnya kita di masjid bu. Kalau sebandel-bandelnya di kafe, sebandel-bandelnya di diskotik, kebayang kayak gimana? Ini mah anak bandel masjid paling apa? Paling lari-larian, ya. Main bola di masjid, gitu kadang-kadang. Ya. Kalau sebandel-bandelnya paling nyolong sendal itu sih biasanya. Tapi semua di masjid tuh, semua di masjid nggak apa-apalah. Yang penting di masjid, jadikan masjid kita ini sebagai center kegiatan umat Islam bu. Jangan cuman menjadi tempat ritual ibadah. Kadang-kadang kita ke masjid cuma sholat pulang, ya, sholat ngaji pulang. Padahal Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat semuanya. Ngomongin politik, ngomongin ekonomi, strategi perang, ngomong semua di masjid. Hari ini kita diberikan sebuah tantangan Ustaz, karena sudah 2 tahun ini pandemi ya. 2 tahun di masjid-masjid kosong. Jangankan itikaf, tarawih juga nggak ada. Bahkan di kota Jakarta itu banyak masjid yang memang nggak operasi, nol, nggak ada operasi gelap masjid selama 2 Ramadan. Ya, ini tantangan besar buat kita mengembalikan kembali giroh umat untuk kembali ke masjid. Ya, nggak usah itikaf dulu lah, buat sholat jamaah dulu. Ini masih berat karena bawaan pandemi. Kamu kenapa nggak berjamaah di masjid? Pandemi Pak Ustaz. Udah lewat. Ente mapan nggak pandemi juga nggak sholat begitu. Jadi alasan double pandemi itu. Ya. Nah, bangkitkan dulu sekarang giroh untuk ke masjid. Nanti setelah bangkit girohnya, yuk. Ini iktikaf memang utama sekali. Teman-teman semua, iktikaf tidak harus diniatkan khusus nih. Khusus Ramadan enggak, kapanpun bisa iktikaf. Antum semua masuk mau Jumatan ini, niat iktikaf dulu. Ya. Niat iktikaf dulu, masuk ke masjid sebentar, sedang istirahat, siang lagi istirahat kantor, boleh iktikaf, tidak harus sepanjang waktu. Ya karena kita tahu ya setiap orang punya kesibukan masing-masing. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, tidak harus full. Ya, tidak harus, yang penting di masjid. Ya, di masjid, bukan di tempat lain. Walaupun lamanya tidak sepanjang hari, sepanjang malam nggak masalah. Ya, ada berdiam diri di masjidnya. Ya.
Sampai kata Rasulullah SAW, orang-orang yang hatinya tertaut dengan masjid itu dijamin ke surga kan? Sab'atun yadhillahumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasul. 7 golongan yang Allah akan jamin ke surga. Allah selamatkan tuh. Di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dikit-dikit ingat masjid, dikit-dikit pengen ke masjid, pengen menghidupkan masjid, pengen diam di masjid lama-lama. Nah, kadang-kadang saya lihat ada tulisan dilarang tidur di masjid. Ini salah teman-teman semua. Apunten, ya saya tahu lah itu marbot kerjaannya supaya nggak diilerin karpetnya, supaya nggak bau, ya betul juga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dibuatkan lokasi untuk berbaring-baring. Boleh,